Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ajas. Selamat malam Pak Bahab. Ya, selamat malam, Mas. Kok kayak lemes tuh nawak mes buka turun, Mas. Ya karena ini malam Pak, karena malam ini. Tapi ya tidak mengapa lah Pak ya. Kita seperti biasanya Oke. ini Pak melanjutkan yang kemarin edisi kita di Seruling edisi Ramadan. Dan malam hari ini saya akan mendapatkan pencerahan dan penjelasan sekaligus apa ya, pokoknya tafsiran dan sebagainya itu terkait dengan puasa ya. Kita semuanya sudah tahu bahwa puasa itu memang wajib, sudah menjadi syariat, sudah menjadi perintah untuk kita semuanya, seperti yang kemarin Bapak itu sampaikan dalam Al-Quran juga sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, malam hari ini Bapak, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak terkait dengan ayat tersebut, Bapak. Mungkin ini terkait dengan puasa tentunya. Silakan Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mas Ajas. Jadi, kalau kita perhatikan ayat perintah tentang puasa, itu memang ada beberapa poin yang harus kita catat ya. Bicara masalah penafsiran, tentu kita akan kupas dari redaksi-redaksi, kemudian nanti nilai apa yang kita dapatkan dari ayat perintah puasa itu. Kita mulai dari begini, seruannya, ya ayyuhalladzina amanu. Itu kalau kita merujuk pada Al-Hudiyah, misalnya apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau juga menjelaskan itu, kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kita harus cepat-cepat memasang telinga. Itu pasti ada hal yang penting, bisa jadi perintah yang diperintahkan atau larangan yang akan dilarang. Dan dalam konteks puasa ini, itu ada perintah yang luar biasa penting yang harus kita dengarkan betul-betul itu. Itu ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, sebenarnya ada efek psikologis dari panggilan ya ayyuhalladzina amanu tadi. Hai orang-orang yang beriman, itu dalam salah satu perspektif ya, Imam Ja'far As-Shadiq itu menjelaskan itu adalah panggilan sayang. Jadi itu ada panggilan apa namanya, efeknya psikologis bahwa panggilan sayang itu bisa menjadikan sesuatu yang kelihatannya berat itu bisa menjadi ringan untuk dijalankan. Itu adalah panggilan sayang karena ladatu ma'afin itu izalatu ta'abil ibadati wal ana. Kita akan bertanya kepada seluruh orang lah. Puasa itu pasti berat. Tetapi kalau kita nyadar bahwa itu panggilan sayang dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan terasa ringan. Saya kalau kepada jamaah biasanya mencontohkan, ibu-ibu misalnya disuruh mijit bapak-bapak, kira-kira di sana berat atau ringan? Jawabannya, "Ayo berat, Pak." Kalau panggilannya standar. Tapi kalau misalnya ibu-ibu dipanggil dengan panggilan sayang, istrinya misalnya namanya Ita, dipanggil Iyayang Ita, itu pasti nanti ya mijitnya itu tetap berat, Mas. Tapi gara-gara panggilan sayang itu, nanti secara psikologis nanti akan terasa ringan. Begitulah kita seharusnya memahami perintah atau seruan berpuasa. Kita harus sadar bahwa itu panggilan sayang dari Allah, sehingga puasa yang dirasakan berat oleh kebanyakan orang, kita nanti akan merasa ringan untuk menjalankannya. Itu adalah makna pertama. Makna yang kedua, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu juga memiliki efek psikologis biar kita ringan menjalankan aktivitas ibadah puasa. Jadi di sana dijelaskan bahwa puasa itu juga dijalankan loh oleh umat-umat sebelum kita. Ibarat begini, kita itu punya anak, ada kakak, ada adik dan seterusnya. Kakaknya itu rajin sehingga dia sukses. Kemudian adiknya itu biasanya agak males-males gitu. Kemudian kita bilang, "Dek, jangan males-males kayak gitu. Lihat tuh kakakmu," misalnya kayak gitu kan. Contoh kayak gitu. Dia bisa sukses karena dia rajin misalnya. Puasa juga seakan-akan begitu. Kita itu jangan males-malesan puasa. Kenapa? Lihat tuh umat-umat dulu. Dia juga puasa juga dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam cara yang sudah mereka lakukan. Kalau kita lihat tafsir misalnya,
Misalnya kita lihat tafsirnya Pak Quraisy, itu juga menjelaskan ternyata umat-umat terdahulu bahkan tidak hanya penganut agama samawi, itu mereka mengenal puasa. Tidak harus diwajibkan oleh Tuhan kira-kira, diwajibkan oleh tokoh agama mereka sendiri. Itu mereka sudah mengenal puasa. Umat Hindu, umat Buddha, umat Kristiani, dan lain-lain sebagainya, itu bahkan dulu para penyembah bintang, itu juga mengenal puasa. Artinya itu makna pertama yang harus kita angkat, bahwa puasa itu ringan sebenarnya. Dilihat dari mana? Kita menyadari bahwa seruan Tuhan untuk puasa itu adalah seruan kesayangan. Sehingga dari efek itu kemudian kita nanti bisa merasakan, oh iya ya, karena saya dipanggil sayang sama Tuhan, saya ya harus melaksanakan apa yang diperintahkannya, yaitu puasa dengan sukarela dan ringan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Mas Anjas, puasa itu diwajibkan kepada kita sekalian, dan di sana yang diseru untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena memang seruan puasa ini hanya bisa masuk dan diterima oleh orang-orang yang beriman. Karena ukuran puasa adalah keimanan. Jadi orang tidak bisa dilihat dia puasa atau tidak karena bibirnya yang kering. Sariawan kan juga bisa bibirnya kering kan. Gitu. Dia tidak bisa dilihat puasa atau tidak karena dia lemes. Karena Mas Anjas kalau nggak punya duit kan lemes gitu kan, bukan karena puasa. Gitu. Artinya tidak bisa orang itu dideteksi puasa atau tidak. Itu dari hal ikhwal fisiknya seperti apa. Puasa itu hanya urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ukurannya adalah keimanan. Makanya Allah sendiri khusus untuk hal puasa ini, ganjarnya juga diserahkan kepada Allah. Tidak seperti ibadah yang lain. Ibadah yang lain kan ganjarannya itu kan sudah dikasih tahu ya. Sholat berjamaah 27 rakaat, kemudian nanti sedekah itu bisa sekian kali lipat, dan seterusnya. Tapi puasa, as-shaumul li wa ana ajzi bihi, puasa itu ganjarannya serahkan ke saya, serahkan ke Allah, dan Allah yang akan membalas. Berapa ganjaran puasa? Ya tergantung kita puasanya bagaimana. Kira-kira begitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, seruannya untuk orang-orang yang beriman, ada efek psikologis ringan karena kita merasa dipanggil sayang oleh Allah. Kemudian ada efek psikologis ringan lagi karena puasa tidak hanya kita yang melakukan, tapi umat-umat dulu juga melakukan. Dan puncaknya Mas Anjas, la'allakum tattaqun, supaya kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apakah dengan puasa itu otomatis menjadi takwa? Belum tentu. Ini bisa dipahami dari la'alla ya. La'alla itu kalau bahasa Jawa ini dulu kita maknani pesantren itu menowo-menowo. Mbok iya, muga-muga mungkin saja kita nanti akan menjadi pribadi yang bertakwa. Artinya puasa itu hanya menjadi wahana atau media kita melatih diri gitu ya, media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimungkinkan secara kemungkinan besar kita kalau sukses puasanya nanti menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bagaimana? Orang yang bertakwa itu orang yang mampu menghindarkan dirinya dari bahaya-bahaya, baik itu bahaya di dunia apalagi bahaya di akhirat. Sehingga dulu pernah ada dialog antara Sayyidina Umar dengan Ubay bin Ka'ab, ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, takwa itu apa? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, Ubay, apakah kamu pernah berjalan di medan-medan yang banyak durinya? Oh sering. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Ya saya akan menghindari duri-duri itu supaya tidak mencelakai saya, supaya mboten nyocoki kula. Tidak, saya tidak kecocok gitu. Oh, itulah yang namanya takwa. Jadi takwa itu dia bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang membahayakan dia, membahayakan di dunia apalagi membahayakan di akhirat. Kira-kira motivasi itu yang kita sampaikan untuk malam ini Mas Anjas tentang puasa ya. Oke. Berarti ini adalah ayat ini adalah mengandung tadi ya panggilan sayang yang saya garis bawah ini. Jadi kita ternyata ini manusia umat Nabi Muhammad SAW itu memang benar-benar mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu ya Pak ya. Oke. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa benar-benar mencapai atau meraih pasti takwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Wahab. Amin. Amin. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan di edisi-edisi selanjutnya tentunya. Dan terima kasih Bapak atas pencerahannya pada kesempatan hari ini.
dan kita ketemu lagi di acara Seruling edisi selanjutnya. Teman-teman, dan sekian. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.